Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat teduh, bertemu lagi dengan saya Agung dalam acara Sisir Ramadan. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini sahabat-sahabat kita bisa bertatap maya, kita bisa kembali mengobrol kebaikan mengenai amal-amal yang memang disunahkan dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu sebagai manusia Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepadanya, dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya beramal itu mesti sesuai dengan perintah dan juga mesti disesuaikan dengan apa yang disunahkan dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amal itu ataupun kebaikan itu terkadang adalah sesuatu yang memang sering kita lakukan, tapi tak ayal dari amalan-amalan itu kita sering melupakan syarat-syaratnya. Padahal suatu kebaikan disebut sebagai amal soleh ketika memenuhi dua syarat. Sedikitnya dua syarat. Yang pertama adalah keikhlasan, di mana niat kita murni semata-mata karena Allah. Lalu yang keduanya adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Maka kebaikan tersebut disebut sebagai amal soleh. Ketika salah satunya berkurang ataupun tidak ada, maka itu tidak disebut sebagai amal soleh, meskipun dalam prakteknya itu adalah suatu kebaikan. Nah, lantas yang namanya amal soleh mesti dijaga. Tidak boleh kita seenaknya, karena misalkan merasa sudah amal kita banyak, kebaikan kita banyak, lantas kita tidak menjaga amal-amal kita. Padahal kata Allah di dalam surat Muhammad ayat 33, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulullah SAW. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Nah, lantas bagaimana suatu amal yang sudah kita kumpulkan susah payah bertahun-tahun lantas bisa rusak begitu saja? Nah, ternyata Allah telah mengabarkan hal itu di dalam surat An-Nahl ayat 33. Ayat 92. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatan ankasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang sudah memintal ataupun sudah memintal benang, lalu dia pintalannya buka kembali. Nah, dalam Ibnu Katsir ayat ini ditafsirkan bahwasannya ada seorang perempuan, ya, asbabun nuzulnya ada seorang perempuan, dia adalah seorang ahli tenun. Ketika si tenunannya sudah jadi, sudah bagus, bukan dijaga, bukan dirawat, tapi justru si benangnya dia copot-copot kembali seperti itu. Nah, lantas apa sih hikmahnya bagi kita? Kok Allah sampai seperti itu memisalkan atau mencontohkannya? Nah, ternyata dalam hal ini jangan sampai sholat kita sudah kerjakan selama bertahun-tahun sampai saat ini, saum kita berapa puluh tahun, beberapa belas tahun, sahabat semua sudah mengerjakan saum wajib, bahkan mungkin ada juga saum sunnah, lalu zakatnya, sedekahnya, tapi ternyata hal itu tidak dijaga. Lalu kita masih sering melakukan kemaksiatan ketika sendiri, dan juga hal-hal yang lainnya, yang ternyata hal itu justru malah mengikis kebaikan-kebaikan kita. Perbuatan-perbuatan jelek itu ternyata justru mengikis kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Maka alangkah ruginya bagi kita kalaulah ternyata kita sudah capek, sudah susah payah mengumpulkan, sudah beramal soleh sebanyak mungkin, tapi ternyata dikarenakan kita tidak mampu menjaga amal tersebut, maka rusaklah amal kita. Maka Rasul pernah mengabarkan, sedikitnya Rasul pernah mengabarkan dalam suatu hadis, beliau mengatakan nanti di yaumil akhir
akan ada segolongan orang yang dia datang dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya, bahkan diumpamakan sebesar gunung Tihamah, artinya sangat banyak, sangat besar amalnya itu. Tapi kata Rasul, justru dia ataupun mereka dihinakan oleh Allah. Logikanya kan orang yang beramal soleh itu adalah harusnya dia masuk surga, gampang masuk surga. Tapi karena orang ini ternyata kata Rasul dia datang dengan pahala seabrek banyak gitu ya, bahkan diumpamakan sebesar gunung Tihamah yang putih. Tapi kata Rasul orang ini telah dihinakan oleh Allah. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa mereka? Bagaimana ciri-cirinya agar kami tidak termasuk kepada mereka? Kata Rasul, ciri-cirinya sama seperti kalian. Mereka sama golongannya seperti kalian. Orang biasa, sholat malam seperti kalian, saum seperti kalian, zakat seperti kalian. Lantas apa yang membedakan? Ternyata yang membedakannya adalah ketika mereka kembali melakukan satu kemaksiatan, mereka tidak tinggalkan kemaksiatan itu, mereka anggap enteng seolah-olah itu adalah hal yang biasa, lantas terus-menerus dia lakukan. Maka kata Rasul, itulah orang-orang yang dihinakan oleh Allah meskipun pahalanya ataupun amalnya telah banyak, ya, tapi karena dia kembali kepada kemaksiatan dan dia secara terus-menerus tidak bertaubat, artinya terus melakukan kemaksiatan, maka rusaklah amalnya. Dalam hadis yang lainnya, mungkin para sahabat di sini sudah tahu tentang hadis orang yang bangkrut menurut agama. Ya, Rasul pernah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian tentang orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu kan mungkin di benak kita pun akan terpikirkan dia adalah orang yang rugi besar, modalnya habis, usahanya rugi besar sehingga dia mengalami kebangkrutan, kemiskinan. Itu yang kita pikirkan, dan itu pun sama yang dipikirkan oleh para sahabat pada waktu itu. Tapi ternyata kata Rasul, justru orang yang bangkrut itu adalah dia di hari kiamat datang dengan sholatnya, datang dengan saumnya, datang dengan zakatnya, tetapi dia tidak memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Dia suka menghina, dia suka mencaci maki, dia suka bahkan perbuatan yang nista pun dia lakukan, seperti halnya membunuh dia lakukan. Maka kata Rasul, tempatnya adalah neraka. Nah, hal inilah yang mesti kita pahami, bahwa dalam beramal soleh itu bukan hanya tentang hablum minallah, tapi hablum minannasnya juga harus kita lakukan, harus kita jaga, karena ternyata satu sama lain saling keterkaitan. Hablum minallahnya jalan, tapi hablum minannasnya tidak jalan, maka hablum minallah ini meskipun bagus, meskipun banyak, dia tidak akan bermanfaat kalau hablum minannasnya jelek. Maka kata Allah disebutkan, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin na'imah tasla naron hamiyah. Kata Allah, nanti di hari kiamat ada orang ketika di dunianya dia bekerja keras, bersusah payah dalam melakukan kebaikan, tapi tasla naron hamiyah, oleh Allah dihinakan ke dalam neraka. Kenapa? Yang tadi, ya, hablum minannasnya baik tapi hablum minallahnya jelek, atau hablum minallahnya baik tapi hablum minannasnya jelek, maka itu akan membuat amal kita menjadi rusak, amal kita menjadi hilang, tidak bermanfaat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin para sahabat teduh, ya, di sisi Ramadan kali ini yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kita harus senantiasa menjaga amal baik kita, amal soleh kita, jangan sampai amal kita rusak. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebaikan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan itu murni dari saya yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.